Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Vietnam, Singapura, dan Myanmar. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di Vietnam. Vietnam sendiri merupakan salah satu negara komunis di dunia, yang mana bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Negara ini terletak di ujung timur semenanjung Indochina, kawasan Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Vietnam merupakan negara terpadat ke-13 di dunia, yang mana jumlah populasi penduduknya sekitar 84 juta. Sejarah perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari cerita Putri Champa, yang mana seorang putri dari kerajaan Champa pada akhir kerajaan Majapahit, yang biasa disebut dengan Putri Champa. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk dalam wilayah Vietnam Tengah dan Selatan, termasuk juga sebagian dari Kamboja. Nah, kerajaan Champa ini diperkirakan ada pada sekitar abad ke-7 sampai dengan 1832 Masehi. Mengenai masuknya Islam di Vietnam, para ahli sejarah berbeda pendapat dalam penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun, mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat tersebut pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab, dan menyebar antara masyarakat Cham. Dalam sejarahnya, sebelum penaklukan Cham oleh Bile Dan Tong, agama dominan di Champa adalah Siwaisme, dan budaya Champa sangat dipengaruhi oleh India. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10 Masehi. Namun, baru setelah invasi tahun 1471 Masehi, pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Dilansir dari kantor berita AFP, pada tahun 2010 lalu, jumlah penduduk muslim di daerah tersebut sudah mencapai sekitar 1.300 jiwa. Namun, menurut pendapat lain atau sumber lain, jumlah umat Islam di ibu kota Ho Chi Minh sudah mencapai 5.000 jiwa. Rumah makan yang menawarkan masakan halal dan masjid-masjid serta madrasah juga sudah banyak didirikan. Secara umum, jumlah total populasi muslim di Vietnam mencapai 71.200 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan data hasil sensus pada tahun 1999 yang hanya mencapai 63.146 jiwa. Nah, kebanyakan dari jumlah umat Islam ini, 77%-nya menetap di wilayah Tenggara, yakni 30% tersebar di Provinsi Ninh Thuan Province, 24% di Provinsi Binh Thuan, dan sebanyak 9,0% di kota Ho Chi Minh. Dan sekitar 22% menetap di wilayah Sungai Mekong, khususnya di Provinsi An Giang. Dan sisanya sekitar 1% tersebar di wilayah-wilayah lainnya. Umat Islam di Vietnam dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Muslim Chan, yang merupakan kelompok mayoritas. Yang kelompok kedua yaitu umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Mereka adalah pedagang Muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragam, kemudian menikah dengan anak-anak negeri tersebut, seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan jumlah mereka merupakan kelompok terbesar dari jumlah umat Islam secara keseluruhan. Dan yang ketiga, merupakan Muslim dari warga Vietnam asli. Dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan komunikasi secara baik, seperti
Kampung Tan Bu pada bagian kota Tan An, baik dengan masuknya warga kepada Islam ataupun mereka masuk Islam melalui pernikahan. Umat Islam di negara Vietnam merupakan umat minoritas di antara 6 agama yang berkembang di Vietnam. Walaupun demikian, Muslim di negara ini dapat menjalankan ibadah dengan bebas dan nyaman. Bahkan banyak fasilitas dan kebutuhan yang diberikan oleh pemerintah kepada kaum Muslim, terutama dalam hal pendidikan. Namun, hal ini dirasa kurang cukup karena kebutuhan akan pendidikan tinggi yang belum terpenuhi. Nah, untuk itu, masyarakat Muslim yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, mereka harus keluar atau menempuh pendidikan di negara lain seperti Malaysia. Agama Islam yang berkembang di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Muslim Sunni tersebar di seluruh wilayah Vietnam dan bermazhab Syafi'i. Sedangkan Muslim Bani berkembang di daerah Tin Tuan dan Binh Tuan. Aliran ini tidak begitu populer karena mengadopsi pengaruh budaya domestik dan dipengaruhi oleh budaya dari India. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Luas wilayahnya hanya sekitar 583 km persegi. Penduduknya mayoritas merupakan pendatang, terutama berasal dari etnis Cina. Penduduk Singapura yang beragama Islam terbilang minoritas, dan hampir semuanya berasal dari orang-orang Melayu. Jumlah Muslim yang ada di negara tersebut hanya 14,9%, sedangkan mayoritas beragama Buddha sejumlah 42,9%, ateis 14,8%, Kristen 14,6%, Taoisme 8%, Hindu 4%, dan sisanya memiliki kepercayaan lain. Agama Islam telah masuk di negara Singapura sejak abad ke-15 Masehi. Masuknya agama Islam di negara Singapura hampir sama dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat, kemudian tinggal dan menetap di sana, membantu Islam berkembang di daerah tersebut. Mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan. Para pedagang yang telah menetap berdakwah dengan menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Komunitas ini juga memiliki sistem pendidikan agama yang berjalan secara tradisional, seperti belajar dari rumah ke rumah dan dilanjutkan dari masjid ke masjid. Mazhab yang dianut oleh Muslim Singapura adalah mazhab Syafi'i dengan paham teologi Asy'ariyah. Perkembangan Islam di Singapura tidak lepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, ekonomi setempat. Keberadaan hukum Islam di Singapura tak lepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Umat Islam di Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di negara tersebut. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, akhirnya pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima Undang-Undang Administrasi Hukum Islam atau AMILA. Undang-undang ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab yang ada di Singapura.
Selanjutnya, pada tahun 1966 Masehi, Amila mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam Singapura atau dapat disingkat dengan MUIS sebagai suatu badan hukum. Tugas MUIS sama dengan MUI di Indonesia. Seperti yang pertama, memberi saran kepada Presiden Singapura dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Yang kedua, mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum muslimin di Singapura, termasuk urusan hak dan sertifikat halal. Yang ketiga, mengelola wakaf dan dana kaum muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah. Yang keempat, yaitu mengelola pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung serta menyiarkan agama Islam atau untuk kepentingan umat Islam sendiri. Yang kelima, yaitu mengelola semua masjid dan madrasah yang ada di Singapura. Umat Islam di Singapura terbagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu migran yang berasal dari dalam wilayah dan migran yang berasal dari luar wilayah. Kelompok migran yang berasal dari dalam wilayah yaitu berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan Bawean. Kelompok ini identik dengan etnis Melayu. Adapun kelompok migran yang berasal dari luar wilayah dibagi lagi menjadi dua kelompok penting, yaitu Muslim India yang berasal dari subkontinen India, seperti pantai timur dan pantai selatan India, dan juga keturunan Arab, khususnya Hadramaut. Migran yang berasal dari luar wilayah ini umumnya berasal dari golongan muslim yang kaya dan terdidik. Kelompok ini akhirnya membentuk kelompok elit sosial dan ekonomi Singapura. Mereka mempelopori perkembangan Singapura sebagai pusat pendidikan dan penerbitan muslim. Di samping itu, mereka juga sebagai penyumbang dana terbesar untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial Islam lainnya. Nah, kelompok ini seperti keluarga Al-Sirot, Al-Ghaf, dan Al-Junaidi. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang dahulunya bernama Burma. Luas wilayahnya sekitar 678.000 km persegi. Islam di sini merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah kelompok mayoritas yang beragama Buddha. Kaum muslimin pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar bagian barat. Daerah ini berbatasan dengan Bangladesh. Provinsi Arakan dahulunya merupakan kerajaan yang merdeka hingga tahun 1684 Masehi. Penduduk Myanmar yang beragama Islam hanya 7% dari keseluruhan penduduk yang ada di negara tersebut. Mereka hidup dalam kemiskinan akibat rezim komunis yang berkuasa. Selain itu juga karena perlawanan dari umat Buddha terhadap umat Islam. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslimin di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Berkembangnya Islam di Myanmar ini melalui jalur perdagangan dan juga dakwah. Namun, Islam di Myanmar mendapat perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Oleh karena itu, masyarakat suku Rohingya membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presiden yang bernama Muhammad Yunus. Organisasi solidaritas Rohingya pernah meminta kepada organisasi konferensi Islam untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas muslim sebagaimana yang dilakukan organisasi konferensi Islam terhadap pemerintah Bulgaria. Umat muslim di Myanmar terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama merupakan kelompok yang berintegrasi dengan partai sosialis yang berkuasa.
Tujuannya adalah untuk melindungi kelompok minoritas dari kekerasan penguasa. Mereka mengembangkan agama Islam melalui jalur pendidikan dan juga dakwah. Organisasi Solidaritas Rohingya juga termasuk dalam kelompok ini. Selanjutnya, kelompok kedua merupakan umat Islam yang membentuk organisasi gerakan pembebasan penentang pemerintah Myanmar. Mereka membentuk Front Nasional Pembebasan Rohingya. Front ini bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Nasional Karen. Karen adalah suatu provinsi di bagian selatan Myanmar yang berbatasan langsung dengan India. Masyarakat Karen memperjuangkan pemisahan diri dari negara Myanmar. Ada dua alasan mengapa masyarakat Karen berusaha memisahkan diri dari Myanmar. Yang pertama, karena Karen merupakan etnis tersendiri yang berbeda dengan umumnya etnis masyarakat yang ada di Myanmar. Yang kedua, karena penguasa Myanmar yang melakukan diskriminasi terhadap suku Karen. Oleh karena itu, Provinsi Arakan dan Karen merupakan daerah yang terus bergejolak di negara Myanmar ini. Nah, dengan demikian, usai sudah penjelasan dari kelompok kami mengenai Islam di Asia Tenggara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.